aku yang lolos. Oh my god, aku juga senang banget tuh waktu itu. Kayak halo guys, selamat datang di YouTube aku. Di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku saat interview kerja sebagai marketing di Bank BUMN. Yuk langsung aja simak videonya. Aku sedikit cerita ya. Jadi waktu itu aku itu habis melahirkan 7 bulan. Setelah 7 bulan melahirkan, aku tuh iseng-iseng cari loker di deket rumah aku. Nah, pas aku scroll Instagram, aku menemukan loker yaitu sebagai marketing di salah satu bank BUMN tersebut. Dan lokasinya sangat dekat dengan rumah, cuma 8 menit. Langsung aja aku berminat sih buat daftar. Sebenarnya aku nggak suka ya untuk sebagai marketing gitu, tapi gimana lagi, nggak ada lowongan kecuali marketing. Ya udahlah, akhirnya aku iseng daftar. Hari Senin waktu itu aku rencana mau daftar tapi nggak jadi. Akhirnya hari Selasa aku daftar. Pas daftar di hari Selasa itu uh, aku cuma ketemu satpam, terus aku titipin satpam aja. Terus aku nggak berharap lebih juga karena tahu sendiri kan, kadang itu kelamaran udah dititipin ya udah ditaruh gitu aja. Ya udahlah, aku akhirnya pulang. Hari berikutnya aku tiba-tiba mendapatkan telepon, banyak banget telepon, tapi aku itu nggak ngangkat. Terus aku tuh tahu, oh ini tuh nomor telepon dari telepon kantor. Aku langsung telepon balik dong. Karena aku udah berharap banget gitu loh, aku bisa interview, aku bisa kerja deket meskipun kerjaannya sebagai marketing. Karena aku tuh ngira tuh marketing susah banget, cari nasabah, kayak pusing target. Kayak bukan aku banget gitu loh. Kalian pernah nggak sih ngerasain hal yang sama? Nah, aku juga ditanya nih, waktu itu aku di KTP itu masih single karena aku memang belum ngurus surat apa namanya ya, belum ngurus status di KTP itu loh. Terus akhirnya ditanyain, kamu nih masih single apa gimana? Kok di CV kamu itu udah nikah, tapi KTP masih single? Ya, aku udah nikah. Aku baru aja melahirkan 7 bulan yang lalu. Dia kaget, aku baru melahirkan 7 bulan yang lalu. Terus dia lebih nanya nanti gimana anaknya kalau ditinggal kerja kayak gini 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 gini. Aku jelasin, aku jawab ya apa adanya. Aku jawab jujur, semua pertanyaan aku jawab jujur, tidak ada yang aku tutup-tutupi. Terus sharing juga tentang pengalaman kerja aku. Aku dulu kan punya beberapa pengalaman ya kerja di sebagai administrasi di salah satu perusahaan di Kalimantan yang bergerak di bidang batu bara. Terus habis itu aku juga pernah bekerja di salah satu, sebenarnya sama sih, ini bank BUMN juga, banknya juga sama, tapi aku kerja di Jogja sebagai call center 14.000. Nah, kalian pasti tahu kan kalau telepon 14.000. Nah, itu aku salah satunya di sana. Terus dia kaget dong karena aku punya pengalaman sebagai call center 14.000. Dia langsung minta praktek, guys. Dia minta praktek aku buat telepon kayak 14.000. Jadi dia sebagai nasabah aku, terus aku suruh nerima telepon dia gitu. Sebenarnya malu sih, tapi ya udahlah, aku kayak melakukan semua apapun biar aku tuh bisa lolos gitu loh. Karena waktu itu ya aku tetap pengen banget sih bekerja deket soalnya. Terus akhirnya aku udah praktek telepon, terima telepon, greetingnya, verifikasi semua udah sesuai dengan yang dia kalau dia telepon di 14.000 gitu. Terus habis itu karena aku di 14.000 itu aku fokus di kartu kredit. Jadi dia kan punya kartu kredit, dia tanya tentang kartu kreditnya gitu. Terus habis itu aku dikasih waktu tuh 10 menit buat apa namanya, buat ini loh, kayak baca brosur, pahami brosur. Nah, terus aku disuruh praktek gitu. Setelah 10 menit praktek lah, aku disuruh praktek, suruh nawarin brosur itu ke pedagang buah gitu, guys. Aduh, aku malu banget. Aku nggak tahu ya itu tuh produk kurang, aku nggak tahu apa-apa, aku tuh nggak tahu gitu loh. Semuanya aku nggak tahu karena di 14.000 tuh aku nggak belajar tentang kayak gitu. Aku cuma tentang kartu kredit. Nah, ini sedangkan ini kreditku tuh apa? Aku bingung dong. Aku cuma lihat dari brosur aja gitu. Aku sebisanya aja aku menawarkan apa namanya? Menawarkan kredit kur ke pedagang buah itu.
sebisanya aja gitu, dia sebagai pedagang buahnya gitu. Ya udahlah, aku biarkan mengalir apa adanya, tapi aku kayak malu banget gitu loh guys. Singkat cerita, akhirnya aku ditelepon di hari Sabtu, tapi katanya nggak aktif nomor aku. Terus aku dihubungi lagi, ternyata aku lolos interview. Seneng banget terusnya seneng banget. Terus aku lolos interview, terus aku hari berikutnya disuruh ngumpulin berkas. Nah pas di sana aku ketemu sama OB-nya, aku tanya-tanya gitu, Mas gimana kemarin, siap berapa sih yang dibutuhkan gitu. Aku kira banyak dong yang dibutuhkan karena marketing itu, aku kira kan banyak tuh ya. Ternyata cuma 2 orang waktu itu guys yang dibutuhkan. Mas berapa sih yang daftar di sini gitu. Kurang lebih 25 orang. Hah, 25 orang? Iya, terus tau nggak, aku tuh saingannya tuh ya sama single-single cantik-cantik, glowing-glowing. Ini beda banget sama muka aku yang kayak gini, pas-pasan banget. Aku saingannya single-single guys. Aku bener-bener speechless. Aku bisa lolos tuh aku seneng banget. Terima kasih atasanku. Terus habis itu kan ada 2 orang yang lolos, aku sama salah satu orang itu. Nah salah satu orang itu adalah kenal orang dalam di situ guys. Kan aku kan rada insecure banget gitu ya. Aku ngumpulin berkas sama dia, tapi kita nggak sempet ngobrol karena dia udah pulang. Terus aku datangnya ke terakhir. Nah aku udah ngumpulin berkas, udah selesai, terus aku pulang dong. Aku pulang, tiba-tiba sehari kemudian aku dikabari kalau ternyata yang dibutuhkan itu cuma 1 orang, bukan 2. Ya udah, aku langsung hopeless. Nggak ada kesempatan kayaknya buat aku. Karena apa? Dia tuh kenal orang dalam, dia cantik, dia single. Ya udah, aku nggak mungkin lolos. Aku udah nikah, aku udah punya anak, bahkan aku masih punya baby, masih kecil. Jadi aku tuh udah pesimis banget, insecure nggak bakal lolos. Udah aku pasrah dan aku bilang cerita ke keluarga, kayaknya nggak bakal lolos nih karena itu orang kenal orang dalam, sedangkan aku nggak kenal siapapun di situ, aku orang asing. Ya udah, akhirnya aku udah nggak berharap gitu loh. Tapi guys, betapa bahagianya hatiku, ternyata aku yang lolos. Oh my god, aku juga senang banget tuh waktu itu. Kayak aku lolos, aku tuh kayak udah insecure parah, tapi akhirnya aku lolos, kan seneng banget kan. Terus akhirnya lolos, terus akhirnya meskipun lolos itu aku harus menunggu beberapa bulan buat bekerja karena kayaknya mungkin masih ini ya, masih gimana ya, aku nggak tahu sih, nggak paham juga sistemnya gimana, peraturannya gimana. Terus aku tuh masih nunggu. Pada akhirnya aku diminta untuk bekerja waktu itu di hari Kamis. Aku berangkat kerja, polos banget akunya, tasnya taruh di depan. Ini pokoknya polos banget deh. Terus ya aku di situ anak baru sendiri. Aku kira kan ada temennya, kan enaknya sama-sama ngobrol, sama-sama baru. Ini aku sendirian guys. Tahu nggak, udah gitu hari pertama briefing sama teman-teman semua, aku disuruh perkenalan diri. Oke lah ya, perkenalan diri. Terus aku tuh disuruh gimana ya, praktek lagi sebagai call center gitu loh. Malu banget, tapi ya udahlah, biarin aja. Aku mikirnya ya udahlah, nggak apa-apa. Ya intinya gitulah proses. Oh ya, satu lagi, ijazah aku ditahan ya teman-teman. Jadinya ya gitu, hari pertama itu aku harus kayak ke pusatnya gitu, ngasih ijazah kayak gitu-gitu loh. Ya gimana ya, orang kita butuh kerjaan juga ya. Ya udahlah, mikir aku tahan juga nggak apa-apa, orang kita yang butuh gitu loh. Jadi segitu aja ya teman-teman, sharing nggak jelas banget sebenarnya. Tapi ya udahlah, makasih ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.